الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ثم إلى روح سيد الشيخ محمد سلام صباح جميع الأولياء وسائر العقل إلى موالدها ثم إلى روح سيد الوالد ثم إلى مشايخنا ومعلمنا في الدين seluruh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa ligami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah yatabashshana wa yatabashsharu bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabiy Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, apapun penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada jamaah kita, mudah-mudahan semuanya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita, buat keluarga kita, kita tadahkan tangan, kita memohon, kita meminta, kita munajat dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, segala usaha dan urusan kita, kerjaan dan dagangan kita, serta semua hajat dan niat baik kita senantiasa selalu mendapat kemurahan, kemudahan, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir duduk di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita simak dan kita dengarkan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini. Dan tentunya harapan kita semuanya, setelah kita mengerti, kita paham, kemudian kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaannya, mudah-mudahan sebelum kita dipanggil Allah, kita pun dapat mengamalkannya demi keselamatan kita, baik itu keselamatan dunia, lebih-lebih lagi keselamatan akhirat. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada satu keterangan yang datang dari Al-Imam Nasr ibnu Muhammad ibnu Ibrahim rahimahullah. Kata beliau, "Alaikum bis sadaqati bima qalla au kathura." Kata Al-Imam Nasr ibnu Muhammad ibnu Ibrahim, wajib bagi kalian bis sadaqati, untuk mengeluarkan sedekah. Wajib bagi kita semasa kita hidup di dunia ini untuk bisa mengeluarkan sedekah dari harta yang kita miliki, bima qalla au kathura, baik itu sedikit maupun itu banyak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pertanyaannya, kenapa kita sangat amat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah semasa kita hidup di dunia ini? Fa inna fis sadaqati khamsata khisalin fil akhirah. Karena sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan di dunia ini, sedekah yang kita keluarkan pada saat kita masih hidup di dunia ini akan ada 5 hal yang kita peroleh kelak pada saat kita menjalani kehidupan alam abadi, kelak pada saat kita menjalani kehidupan alam akhirat. Sedekahnya kita keluarkan di dunia dan nanti hasilnya akan kita petik, hasilnya akan kita rasakan kelak pada saat kita menjalani kehidupan alam akhirat. Nah, keuntungan apakah? Keutamaan apakah? Fadilah apakah yang akan kita peroleh kelak di akhirat ketika saat kita masih hidup di dunia ini kita rajin mengeluarkan sedekah? Tentunya ini akan ada hasilnya kalau sedekah itu kita keluarkan dengan hati yang ikhlas. Nah, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, terselip aja di hati kita, terbersih aja di hati kita, ingin dipuja dan dipuji orang, ingin dibilang bahwasanya kita ini orang yang dermawan, ingin dibilang bahwa kita ini adalah orang yang baik, terselip aja di hati kita hal-hal seperti itu, maka sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan tidak akan ada nilainya di mata Allah. Sedikit atau banyak, sedekah yang kita keluarkan pada saat kita hidup di dunia ini dan sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, maka keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan ini, yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Nasr ibnu Muhammad ibnu Ibrahim,
antakuna sadaqah zillan li sahibiha min syiddatil qurri. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, kelak ketika kita semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu tidak ada lagi tempat kita untuk berteduh. Mungkin saat kita hidup di dunia, ketika matahari menyinar dengan begitu panasnya, kita bisa teduh, kita bisa berteduh dimanapun kita mau. Kita masuk ke rumah, hilang sinar matahari yang begitu panasnya. Kita masuk ke masjid, hilang sinar matahari yang begitu panasnya. Kita ada di bawah pohon pun yang rindang, hilang begitu panasnya. Tapi kelak di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan di sana, maka matahari pun akan pendek sekali. Kita bisa bayangkan, di dunia saja ketika datang musim panas, kemudian matahari bersinar dengan terik dan panasnya, kita sudah merasakan panas, kita sudah merasakan gerah. Lalu bagaimana kalau di padang mahsyar ketika matahari itu sudah pendek sekali jaraknya dari kita? Nah, ternyata ada sekelompok manusia yang ketika orang lain mendidih kepanasan dengan sinar matahari yang begitu dekat dan panasnya, ada sekelompok manusia yang tidak merasakan panas sama sekali. Siapakah dia? Tidak lain adalah mereka yang pada saat hidup di dunianya, dari harta yang Allah berikan ia pandai mengeluarkan sedekah. Maka manfaat sedekah yang pertama, antakuna sedekah zillan li sahibiha min syiddatil qurri. Bahwa sedekah yang kita keluarkan di dunia kelak akan menjadi zil, akan menjadi penghalang, akan menjadi penaung kelak di akhirat dari syiddatil qurri, dari teriknya panas matahari. Tidak seberapa sedekah yang kita keluarkan saat kita masih hidup di dunia, tapi manfaatnya begitu besar ketika kita di padang mahsyar. Sementara matahari sebegitu panasnya menyinari, orang-orang yang rajin mengeluarkan sedekah, dia tidak akan pernah merasakan panasnya itu. Nah, pertanyaannya buat kita, sudah serajin apakah kita mengeluarkan sedekah? Sudah sebanyak apakah kita mengeluarkan sedekah dari rezeki yang Allah berikan? Terkadang, ini terkadang tapi tidak berlaku untuk jamaah yang ngaji malam Senin. Terkadang dalam kehidupan kita itu lebih mengutamakan kepentingan dunia kita ketimbang kepentingan akhirat kita. Padahal kita sadar banget, kita sadar betul bahwasanya dunia ini bukan tempat kita yang abadi, bahwa dunia ini bukan rumah kita yang abadi. Satu saat pasti dunia yang sangat amat kita cintai ini kita tinggalkan. Tapi dalam realita kehidupan, terkadang kita lebih mencintai kehidupan dunia kita ketimbang kehidupan akhirat kita yang abadi. Nah, cobalah, sudah berapa banyakkah sedekah yang kita keluarkan sekarang ini? Itu yang pertama. Anna fiha hifatal hisab. Manfaat dan keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan pada saat sekarang ini, pada saat kita hidup di dunia ini, kemanfaatan dan keutamaannya anna fiha hifatal hisab. Saudaraku, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, halaluhu hisab, haramuhu iqab. Kan? Harta yang ada sama diri kita, harta yang kita punyai, harta yang kita miliki, yang halal akan dihisab, yang haramnya kita akan mendapatkan siksa. Bayangkan itu. Nah, mampukah
Mampukah dari rizki yang Allah berikan ini, harta benda yang Allah berikan ini, rizki yang Allah berikan ini, kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita, mampukah kita manfaatkan, kita pergunakan untuk keselamatan kita kelak pada saat kita hidup di akhirat nan abadi ini. Saudara kenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi semuanya udah masuk surga. Orang-orang yang ahlul ibadah, yang miskin-miskin udah masuk surga semuanya. Kemudian orang-orang yang masuk neraka sudah dimasukin semuanya ke neraka. Nabi Sulaiman belum masuk ke surga, padahal beliau nabi. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Apa penyebabnya orang-orang kaya itu paling belakang masuk ke surganya? Tidak lain, penyebab lambatnya orang-orang kaya masuk ke dalam surga itu adalah harta yang ia miliki pada saat hidup itu. Dirinci semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana harta yang halalnya dihisab, mana harta yang didapatkannya dengan cara korupsi, dengan cara yang haram, diikom. Jadi jangan bangga lah. Jangan bangga ketika kita jadi orang kaya, tapi kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Orang yang masuk neraka udah dimasukin sama Allah, masuk ke neraka semua. Orang-orang miskin sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kaya belum lagi, dia ibadah. Ini orang kaya ibadahnya sama dengan orang-orang miskin, sama-sama menyembah Allah, sama-sama berbuat baik. Tapi kenapa ini orang kaya dibelakangin masuk ke dalam surganya Allah? Tidak lain lantaran adalah harta yang ia miliki pada saat hidup di dunia. Jadi ketimbang orang kaya sama orang miskin, dua-duanya sama-sama ibadah, yang lebih dahulu masuk surga itu orang miskin, saudara. Pertanyaannya, kira-kira saudara mau nggak jadi orang miskin? Hah? Tetap aja jawabannya enggak kan ya? Iya. Nah ini. Nah, sedekah. Sedekah yang kita keluarkan pada saat kita hidup di dunia ini, itu nantinya akan meringankan hisab. Akan meringankan hisab dari harta benda yang pernah kita miliki saat kita hidup di dunia. Semuanya harta kita akan dihisab dengan penuh rincian. Tidak ada satupun sedikit pun yang tertinggal. Semuanya dihisab. Nah, makanya orang-orang kaya belakangan masuk surga karena hisabnya ini, saudara. Nah, buat jamaah, buat kita-kita semuanya ini yang Allah tentukan banyak hartanya, Allah tentukan barangkali masuk kategori orang kaya, kalau pengen ringan hisabnya di akhirat kelak, maka jalan dan metode yang paling tepat pada saat kita hidup di dunia ini, manfaatkanlah harta yang Allah berikan ini, keluarkanlah rezeki yang Allah berikan ini, keluarkan, kita sedekahkan. Nih saudara, malam ini pada bawa duit nggak? Hah? Pada bawa duit nggak kira-kira? Saudara pernah nggak makan di rumah makan sederhana? Di mana aja dah? Pernah nggak kira-kira? Hah? Enggak, nanya doang, ini mana nanya? Pernah nggak saudara makan di rumah makan sederhana? Pernah nggak saudara makan di rumah makan lesehan? Hah? Saudara kalau makan di rumah makan lesehan, tak apa rumah makannya, atau saudara makan di rumah makan sederhana, kemudian saudara ngajak anak, istri, keluarga, sahabat atau teman yang saudara ajak, 3-4 orang saudara makan semeja, ketika dihitung kira-kira habisnya berapa? Lebih nggak 100.000? Lebih nggak kira-kira? Yakin nggak ini? Lebih nggak? Pertanyaan berikutnya, ketika saudara datang menjemput surga, saudara duduk di taman surga malam ini nih, kira-kira saudara bawa duit berapa malam ini? Hah? Kagak, gue mau nanya doang, nanya. Hah?
Makan di rumah makan sederhana lebih dari 100.000, saudara. Kadang-kadang saudara pengen makan doang, apa ke Cisarua, apa ke Puncak, apa ke mana-mana, bensin 200.000 habis, tol 100.000 bolak-balik habis, makan 400.000, pusing deh. Banyak buat dunia. Tapi ketika saudara datang haji, entah dimanapun majelis taklim, kira-kira yang saudara masukin ke kantong kokok saudara itu berapa duit kira-kira? Nanya doang, nanya. Abu-abu sama kuning. Bayang. Padahal itu yang abu-abu sama yang kuning itu yang akan hifatul hisab, yang akan meringankan hisab harta kita kelak di akhirat, bukan yang habis ratusan ribu, bukan. Gua nyebutnya 2.000 berat banget rasanya dah. Bukan yang goceng, bukan yang 200.000, yang goceng yang ngelamatin saudara itu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa begitu besarnya manfaat sedekah yang kita keluarkan saat kita hidup di dunia, dia mampu meringankan hisab dari harta benda yang kita miliki di dunia, meringankan hisab kita nanti di akhirat. Kenapa kita masih bakhil? Kenapa kita masih bedit? Kenapa kita tidak utamakan keselamatan kita di akhirat ketimbang kesenangan kita di dunia ini? Nah, itulah manfaat dan keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan saat kita hidup di dunia ini, anna fiha hifatal hisab, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu akan meringankan hisab nanti. Annaha tasqulul mizan. Kemudian keutamaan fadilah dari sedekah yang kita keluarkan saat kita masih hidup di dunia yang sementara ini, annahu tasqulul mizan, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu akan meringankan timbangan kita kelak di akhirat. Badankah yang ditimbang? Bukan. Beruntunglah kalau badan kita yang ditimbang, maka yang gemuklah yang masuk surga, karena berat badan. Tapi ternyata bukan. Yang ditimbang bukan kegemukan kita, yang ditimbang bukan kebesaran kita, yang ditimbang bukan berat badan kita, yang ditimbang tidak lain adalah al-hasanat was-sayyi'at. Yang kelak ditimbang nanti di akhirat tidak lain adalah perbuatan baik kita dan perbuatan dosa kita. Dua-duanya, kiri kanan. Masih untung saudara, ketika kelak nanti amal perbuatan kita di akhirat ditimbang sejajar. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Kalau itu gampang udah. Dikit aja tambahin, miring ke kanan. Yang dikhawatirkan ketika nanti kita ditimbang, amal ibadah kita ditimbang, perbuatan kita saat hidup di dunia ditimbang, ketika timbang punya timbang, beratnya lebih berat ke kiri. Artinya lebih banyak sayyiat, lebih banyak dosa daripada pahala. Nah, kalau sudah lebih banyak dosa daripada pahala, mana lagi tempatnya selain neraka? Enggak ada lagi. Bayangkan saudara. Tapi ketika timbangan kita lebih berat ke kiri yang seharusnya kita masuk dan jatah kita neraka, ternyata ada satu hal yang bisa nanti memberatkan timbangan kita dan jatuh ke sebelah kanan. Apa tidak lain itu adalah sedekah yang jamaah keluarkan pada saat hidup di dunia. Annaha tasqulul mizan, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan pada saat hidup di dunia itu dia akan memberatkan amal ibadah kita, dia akan memberatkan timbangan pahala kita. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan timbangan kita kelak di akhirat. Kira-kira besok ngaji bodi berapa di sini? Hah? Nanya doang, nanya. Masih abu-abu sama hijau nih, sama kuning nih. Itu yang berasin keberatan kita. Enggak, ini mah nanya doang, nanya. Kalau saya
Ya kan ada Abuya bininya 8. Yang masih bener 4, anak 15 simpanin buat Allah Robbi. Berat saudara Buya hidupnya. Kalau saudara cuma apa namanya? 2.000. Allah ya Robbi. Udah mulai besok malam paling dikit paling 20.000, 50.000, 100, 150.000. Ya gurunya juga ngajar getol itu. Sebelum maghrib udah ngajar itu kalau begitu, Pak. Jawazu ala sirat. Keutamaan dan kemanfaatan dari sedekah yang kita keluarkan pada saat kita masih hidup di dunia itu jawazu ala sirat. Saudara, kelak nanti kita semuanya akan nyebrang. Kelak nanti kita semuanya akan menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Dan itu tergantung kepada amal ibadah kita pada saat kita hidup di dunia. Artinya bagaimana? Kondisi saat kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu tergantung pada saat kita hidup di dunia. Bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini. Nah, ada orang yang nyebrang, apa namanya, gesor. Tahu gesor saudara? Kayak anak kecil baru mau jalan, pakai pantat dia nyebrangnya. Ada yang pakai tangan, kakinya di atas. Ada yang pakai perut. Macam-macam kondisi saat itu manusia menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi ada, dari sekian begitu susahnya manusia menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, ada sekelompok manusia lebih cepat dari kedipan matanya dia sudah nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Siapa mereka itu? Tidak lain adalah mereka yang saat hidup di dunia ini kagak pedit. Mereka yang saat hidup di dunia ini enggak pedit, enggak bahil, enggak koret. Mereka yang pada saat hidup di dunia ini rajin mengeluarkan sedekah. Jawazu ala sirat, akan mempermudah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Betul. Nah, maka hendaknya semuanya ini masukkan ke otak kita, masukkan ke hati kita, catat dalam pikiran kita. Tidak ada perbuatan yang paling bisa menolong kita kecuali adalah sedekah. Saudara, kalau sholat 5 waktu untuk siapa, saya bertanya Anda? Manfaatnya buat siapa? Buat kita sendiri, saudara. Kita yang sholat, pahala kalau benar, kalau diterima buat kita. Tapi ketika kita mengeluarkan sedekah, pahala untuk kita, pasti kemanfaatannya untuk orang lain. Kira-kira benar gak saudara? Hah? Ada orang susah, mungkin pengemis entah apa, atau mungkin tetangga kita dalam kondisi kesusahan. Kemudian kita lagi ada rezeki, kemudian dia minta bantuan sama kita, kita kasih bantuan. Bapak, ibu gak usah minjem, ini ada uang sama saya sedekah saja. Manfaatnya buat siapa? Buat orang yang kita sedekahkan. Pahalanya buat siapa? Buat kita. Tuh. Makanya saudara, orang-orang yang sekarang hidup di alam kubur, orang-orang yang sekarang hidup di alam barzakh, mereka minta dibangkitkan oleh Allah untuk hidup di dunia. Dan ketika ditanya, lu kalau gue hidupin lagi di dunia mau ngapain? Fa'atasaddaqu, ya Allah, kalau saya hidup lagi di dunia saya akan sedekah. Sedekah. Jawazu ala sirat. Ketika kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, Allah akan utus malaikat untuk gendong kita nyebrang ke jembatan Shiratal Mustaqim, masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, artinya pasti kita masuk dan akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup di situ saudara, kemanfaatan dan keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan, ziyadatud darajat fil jannah. Orang yang pada saat hidup di dunianya ia rajin mengeluarkan sedekah, ia mudawamahkan dalam kehidupannya mengeluarkan sedekah, ia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu besarnya manfaat dari sedekah yang kita keluarkan. Dia akan menjadi naungan buat kita nanti di padang mahsyar ketika terik matahari membakar diri kita. Kemudian dari sedekah yang kita keluarkan, maka sedekah akan mampu meringankan hisab dari harta yang pernah kita miliki saat hidup di dunia.
Sedekah yang kita keluarkan pada saat kita hidup di dunia, tasqulul mizan, dia akan meringankan timbangan kita. Nah, kalau kita sudah paham, sudah mengerti, maka yang hendaknya kita harus kerjakan, kita amalkan. Dari rezeki yang Allah berikan ini, upayakanlah, manfaatkanlah rezeki ini untuk keselamatan kita kelak di mana? Kelak di akhirat. Orang-orang yang selamat di dunia belum tentu selamat di akhirat. Tapi insya Allah untuk jamaah pengajian yang ngaji di malam Senin, selamat di dunia, selamat dan di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, malam ini insya Allah putra tertua daripada guru kita insya Allah akan mengisi pengajian kita pada malam hari ini. Kebetulan beliau lagi liburan, jadi insya Allah beliau akan isi. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.